Pernah enggak sebagaimana pernyataan Dindo tadi ditawari oleh orang dari Kementerian Pertanian untuk melayani saudara kalau ada sesuatu menghubungi? Pernah, Yang Mulia. Ya? Pernah. Siapa? Proses hukum kasus korupsi yang menyeret nama mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo masih bergulir. Keluarga Syahrul kembali dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian pada Rabu 29 Mei 2024 kemarin. Salah satu anggota keluarga yang hadir adalah Andi Tenri Bilang Raditya. Lantas kesaksian apa yang diberikan cucu Syahrul ini? Mari kita bongkar. Tapi kan sebagian besar saudara menerima dari 4 juta kemudian terakhir berapa? Apakah benar sampai 10 juta? Saya nggak perhatikan, Yang Mulia. Cucu mantan Syahrul Yassin Limpo, yakni Andi Tenri Bilang Raditya, hadir memenuhi panggilan sebagai saksi bersama dengan anggota keluarga lainnya. Sebelumnya, ia juga hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Senin 27 Mei 2024. Dalam kesaksiannya, perempuan yang akrab disapa Bibi ini membantah telah membeli produk perawatan kecantikan atau skincare dengan menggunakan uang dari Kementerian Pertanian. Adapun ketika ditanya oleh Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Ponto perihal reimburse, Bibi mengaku tak pernah melakukannya. Bibi yang disebut menjadi tenaga ahli bidang hukum di Kementan ini pun lantas mengatakan, sama sekali tidak pernah meminta penggantian pembayaran uang untuk perawatan kecantikan dirinya ataupun sang ibu, Indira Cundati Syahrul. Namun Bibi mengakui bahwa dirinya pernah ditawari oleh mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Sukim Supandi agar menghubunginya apabila membutuhkan sesuatu. Kendati telah diberikan tawaran, Bibi mengatakan bahwa dirinya dan sang ibu tak pernah meminta biaya perawatan kecantikan. Lebih lanjut, Bibi mengatakan bahwa dirinya tak pernah meminta kepada Sukim untuk membeli barang-barang seperti telepon genggam ataupun tiket pesawat. Pernyataan yang diberikan Bibi berbeda dengan kesaksian mantan Subkoordinator Pemeliharaan Biro Umum dan Pengadaan Kementan Gempur Aditya, yang mengungkapkan bahwa Kementan mencairkan dana puluhan juta rupiah untuk biaya perawatan kecantikan anak dan cucu Syahrul Yassin Limpo. Dalam kesaksiannya, Gempur mengatakan bahwa pengeluaran dana kecantikan ini dilakukan rutin walaupun tidak setiap bulan. Menurutnya, permintaan uang ini dilakukan oleh mantan ajudan Syahrul yakni Panji Harjanto. Sementara pada sidang yang dilakukan tanggal 22 Mei 2024 lalu, saksi Rininta Oktarini selaku protokol Menteri Pertanian era Syahrul mengungkap perihal fasilitas tiket pesawat untuk anak dan cucu Syahrul. Berlanjut pada siang yang berlangsung pada 29 Mei 2024, Bibi mengakui pernah memberikan uang kepada pedandut Nayunda Nabila Nizrina sebesar $500 Amerika Serikat. Uang ini diakui bersumber dari Syahrul selaku kakek dan Indira selaku sang ibu. Pernyataan Bibi ini bermulai ketika jaksa penuntut umum menanyakan apakah Bibi mengenal sosok Nayunda. Bibi pun mengatakan bahwa dirinya mengenal Nayunda sebagai bagian dari Garnita Malahayati Partai Nasional Demokrat. Kendati demikian, Bibi menyatakan bahwa hubungannya dengan Nayunda hanyalah sebatas pertemanan semata. Ia juga menyampaikan bahwa tidak tahu menahu perihal Nayunda yang mengemban posisi di Kementan. Bibi diketahui diberi jabatan sebagai staf ahli di bidang hukum Kementan oleh Syahrul dan memperoleh gaji 10 juta rupiah per bulan. Selain itu, Bibi juga mendapat fasilitas mobil milik negara dari Kementan. Bibi diketahui menjadi staf ahli Biro Hukum Kementan sejak tahun 2020. Bibi mengaku awalnya diberi honor 4 juta rupiah. Pernyataan ini selaras dengan pernyataan Rininta yang menyatakan bahwa awalnya honor yang diterima Bibi hanya 4 juta rupiah. Sampai datangnya perintah dari Biro Hukum yang diteruskan kepada atasan Rininta untuk menambahkan honor Bibi sebanyak 6 juta rupiah. Kakaknya menerima honor 10 juta rupiah. Bibi juga mendapat fasilitas kendaraan dinas Toyota NAV. Fakta ini diungkap oleh Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Fajri Jufri. Meskipun Bibi bertugas di Biro Hukum, mobil Toyota NAV yang dipinjamkan padanya justru bersumber dari Balitbang Kementerian Pertanian. Lebih lanjut diungkapkan oleh Fajri, permintaan fasilitas mobil ini disampaikan kepadanya melalui ajudan Syahrul, yakni Panji Hartanto. Namun sejak perkara korupsi yang menyeret Syahrul Yassin Limpo mencuat, fasilitas mobil ini kemudian dihentikan. Sejak kasus tindak pidana korupsi di Kementan muncul, nama Bibi sontak menjadi sorotan. Profil sampai gaya hidupnya tak lepas dari pengamatan publik.
Bibi diduga turut menikmati hasil gratifikasi dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh sang kakek. Bibi lahir dengan nama lengkap Andi Tenri Bilang Radisha Melati. Ia lahir di Makassar 25 Maret 1998. Ia diketahui merupakan cicit dari Profesor Radi Agani, mantan rektor Universitas Hasanuddin. Latar belakang pendidikan Bibi ternyata tak jauh melenceng dari jabatannya di Kementerian Pertanian. Ia merupakan lulusan program studi hukum administrasi negara di Universitas Hasanuddin Makassar dan menyelesaikan studinya pada tahun 2020. Selain pendidikan formalnya, Bibi juga mengambil program pendidikan non-formal berupa pelatihan public speaking di Inggris sebelum memulai kuliah. Menurut Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, saat ini Bibi sedang menempuh studi S2 Ilmu Hukum di kampus yang sama. Bibi mulai menjadi mahasiswa S2 pada tahun 2022 dan hingga saat ini belum lulus. Di darah Bibi mengalir keturunan kerajaan Goa, Bone, dan Lu. Pada 2012, Bibi pernah dianugerahi gelar Wesabe oleh Kedatuan Lu. Gaya busana Bibi juga tak luput dari pengamatan warganet. Sederet potret Bibi tersebar di dunia maya dan mendapat atensi. Misalnya saja foto yang satu ini. Terlihat Bibi memadukan kebaya kudu baru pendek dengan kain tenun. Bibi juga tampak menenteng tas merek Chanel Plaid Bag Two Tone. Dilansir dari berbagai sumber, harga tas ini mencapai 3.400 euro atau lebih dari 56 juta rupiah. Lalu dalam suatu kesempatan, tampak Bibi sedang mengenakan vest dengan inner navy dan celana panjang hitam. Ia terlihat menenteng tas merek Dior, yakni Dior Book Tote Dior Amour de Chasse. Harga tas ini diperkirakan mencapai 34,7 juta rupiah. Tapi saya pernah diminta kakek saya untuk magang. Diminta oleh terdakwa SYL untuk magang di Biro Hukum Kementerian Pertanian. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan kembali mendakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo setelah persidangan kasus dugaan korupsi berupa pemerasan selesai. Dakwaan ini atas dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang senilai 104 miliar rupiah. Sebelumnya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap pejabat di Kementerian Pertanian, SYL didakwa menerima uang sebesar 44,5 miliar rupiah. Sementara itu dalam proses penyidikan dugaan gratifikasi dan tindak pidana dan pencucian uang atau TPPU, KPK sudah melakukan sejumlah penyitaan seperti uang senilai 30 miliar rupiah dari rumah dinas Menteri Pertanian, uang senilai 15 miliar rupiah dari rumah saksi Hanan Supangkat, serta aset-aset lain berupa rumah dan kendaraan. Selain berstatus sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang, SYL kini juga menyandang status sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap pejabat di Kementerian Pertanian dan penerimaan gratifikasi.